Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kita ketemu lagi di sini. Itu saya Franky Citer. Dalam kesempatan ini saya sengaja menghadirkan ketua daripada LSAP Banyuwangi, yaitu Bapak Denny ya. Dalam rangka yaitu syuting film perdana Cinta di Ujung Dupa. Namun saya perlu menanyakan sesuatu yang memang banyak juga teman-teman yang di luaran itu juga menanyakan. Jadi saya akan mulai wawancara yang pertama dengan Bapak Denny ya. Ya, siap. Bapak Denny, saya mau bertanya ini. Kenapa sih soundtrack film daripada film Cinta di Ujung Dupa ini kok dibuat di awal begitu loh? Ini alasannya ada apa sebenarnya? Ya. Jadi begini Mas Franky. Ya. Memang film serial ya, dari Kampung Acalak ini berjudul Cinta di Ujung Dupa. Nah, karena ada lagu soundtracknya. Lagu soundtrack ini kan ibarat dalam sebuah skenario, ini kan sebagai storyline atau istilahnya garis besar dari sebuah alur cerita dalam skenario film Cinta di Ujung Dupa ini. Nah, ini lebih kita dahulukan sekaligus sebagai pembuka dalam film tersebut, untuk mengenalkan kepada masyarakat yang lebih luas bahwa ini adalah sebuah lagu yang mewakili storyline dari film Cinta di Ujung Dupa. Nah, lagu itu kan sebuah cerita lewat syair-syairnya, kan begitu. Nah, ini kebetulan ini syuting perdana ini dengan niat Bismillah kita justru menggunakan artis-artis dari Banyuwangi Selatan, begitu ya. Dan ini masih belia-belia, gitu loh, masih muda-muda sekali. Nah, contoh ini ya seperti kita lihat itu ada Agyu. Agyu itu dulu adalah artis cilik, masih SD kelas 5 kalau nggak salah, sudah main film, yaitu di film Korban Kejamnya Rentenir. Oh, saat itu ya. Saat itu. Kemudian ada temennya itu Nara, juga dari selatan. Kemudian ada satu laki-laki namanya Juan, itu juga dari Banyuwangi Selatan. Nah, ini yang perlu kita catat. Anak-anak ini, kecuali Akyu ya, itu adalah anak-anak pemula yang belum pernah main film, belum pernah ikut casting. Jadi masih original gitu. Betul. Jadi kita sengaja mengambil dari Banyuwangi Selatan ini pengembangan daripada LSAP Banyuwangi. Ini juga merupakan sumpah serapah ingin mengakomodir talent-talent yang ada di Banyuwangi Selatan. Selama ini kan didominasi Banyuwangi Kota. Nah, Banyuwangi Kota, Rogo Jambi kan itu paling banyak lah. Dominan saat betul. Nah, kita ingin mengakomodir itu gitu. Jadi biar katakanlah dunia film ini nanti merata sebagai talent-talent itu bukan sekedar di bagian utara saja, tapi meluas sampai ke selatan. Begitu ya maksudnya. Betul ya, betul. Jadi di samping itu kan kebetulan saya kan bertindak sebagai penanggung jawab sekaligus sutradara ya dalam pembuatan klip lagu soundtrack Cinta di Ujung Dupa ini. Saya percayakan penuh kepada Bung Ansori Yasmara yang dikenal dalam dunia film sebagai Yasmara, sebagai Astrada sekaligus Pimpro. Jadi yang pengendalinya itu Bung Yasmara ini. Kemudian tadi juga dibantu oleh Bu Made. Bu Made ini yang memang bertanggung jawab untuk perias atau makeovernya, makeover untuk. Dan juga ada tadi Mas Ali, sosok kameramen sekaligus nanti yang bertindak sebagai editor. Dan karena film ini bernuansa mistis, maka kita juga mendatangkan seorang penasihat spiritual
barangkali kaum demit ini nakal mengganggu anak-anak ini. Anak-anak ya yang baru-baru ya. Betul, itu alasan utama itu. Oke, Pak Denny ya. Sangat jelas itu tadi mengenai kenapa alasan soundtrack film ini dibuat di awal sebelum film dimulai. Nah, selanjutnya begini Mas Den, kita ini berada di suatu tempat yang sangat istimewa, yaitu di agrowisata. Agrowisata betul ya. Agrowisata Taman Suruh ya. Desanya Desa Taman Suruh, masuk wilayah Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Tanyanya begini, kenapa film ini mesti harus digarap di lokasi ini? Kenapa ini? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita flashback ya, ada sejarah tersendiri di sini ini ya, di mana agrowisata ini. Kebetulan agrowisata ini kan pertama memiliki nilai sejarah yang dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian. Nah, Dinas Pertanian Kehutanan. Gitu ya. Terus ini kan baru aja kemarin beberapa waktu lalu kan di Longsing ini dikenalkan, dan belum diresmikan untuk apa? Ini kan merupakan agrowisata, utamanya hortikultura utamanya di sini ya. Jadi tempatnya bagus, asri, dengan fenomena pemandangan yang sekeliling kita ini. Dari tempat ini kita bisa melihat seperti apa Banyuwangi kota, seperti apa itu Bali, kemudian dikelilingi pohon-pohon besar. Kita tengok ke barat ada yang namanya pegunungan, kan begitu. Nah, hal yang terpenting juga ini pertanyaan menarik, kenapa dipilih di sini? Ini ada hubungannya. Hubungannya begini. Kenapa ini? Nah, Kampung Acelak itu sebenarnya kampung eksklusif ya. Jadi Acelak itu aliansi cendekiawan lari kampung. Nah, karena ini genre film serial, kami dari LSAP Banyuwangi itu ingin mendedikasikan kepada warga yang ada di kampung. Maksudnya gini, jangan merasa terhina atau dihinakan atau rendah diri. Justru kita harus sadar bahwa kampung itu sebuah embrio. Tidak pernah akan ada namanya desa, perkotaan, apalagi ibu kota tanpa ada kampung dulu. Jadi kampung ini pondasi ya. Awal pembentukan mungkin adanya kota akhirnya begitu ya. Betul. Dan orang kampung ini sampai setiap tahun itu ada istilah pulang kampung. Pulang kampungnya setiap tahun ya. Ini artinya sesuai dengan tadi akronim Acelak Aliansi Cendekia Menari Kampung ini, bahwa orang kampung itu orang pinter-pinter, orang-orang cendekia dengan ragam keahlian masing-masing, dan orang kampung inilah yang mengisi lini-lini tertentu di bidang tertentu, mulai di pedesaan, di kota hingga ibu kota. Itu jadi ini makanya kami berharap masyarakat kampung itu sadar bahwa mereka itu adalah embrio. Mereka itu orang pinter-pinter, harus diberikan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan segala bentuk keahlian dan kemampuannya. Gitu ya. Mas Denny, ini juga tambahannya. Film Cinta di Ujung Dupa ini coba di-spill sedikit, sebenarnya inti yang akan disampaikan message kepada masyarakat itu nantinya. Oh gitu, jadi mana di balik itu ya? Jadi kita kembali lagi ke kampung ini masalahnya. Begitu ya. Jadi ketika orang yang sudah berada di kota dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi, maka orang-orang di perkotaan itu menyebut dirinya sebagai kaum milenial, peradaban milenial. Gitu di perkotaan zaman sekarang, ketika di perkotaan. Tapi harus diingat, tidak semua problematika yang ada di milenial itu mampu ditangani secara langsung. Oh gitu ya. Mereka butuh orang dari kampung. Jadi intinya begini, cerita ini adalah sebuah
semacam degradasi moral, di mana terjadi dan menimpa sebuah pasutri atau pasangan suami istri. Ya? Ya. Ternyata di sini ini ada semacam pergolakan rasa, ada persahabatan yang dihianati, karena mereka ini sebenarnya berteman. Pasutri ini laki-lakinya digoda oleh teman perempuan yang sebenarnya ini teman dekat si istri. Dan lebih gila lagi, entah mengapa si temannya tadi itu justru menggunakan semacam unsur-unsur yang berhubungan dengan klinik, menggunai. Jadi terus si perempuan ini menghadapi satu sisi suami, satu sisi ini adalah seorang sahabat dekat. Dengan cara apa dia harus menyelesaikan masalah ini? Maka atas saran dan masukan dari seorang teman lainnya bahwa datanglah ke sebuah kampung. Kampung di sana itu ada orang-orang pintar, menyebut orang dukun itu kan menyebut orang pintar. Iya, menyebut orang pintar. Nah, mengaku jadi temennya itu hanya ada orang pintar. Datang ke yang kata Pak Aku pada orang salah. Ternyata dia itu hanya ngaku dukun, tapi sebenarnya tidak mampu apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa. Selalu seorang dukun gitu. Dan disebut dukun picisan. Akhirnya ketika dia itu hampir berputus asa, dia dalam perjalanan itu berhenti di sebuah warung. Warung itu warung kayak apa ya? Nuansanya itu mistis sekali. Tapi akhirnya ketika dia bercerita didengerin orang-orang di warung itu, yang sebenarnya warung itu adalah orang-orang yang dari sebagian kampung Aclak. Disarankanlah datang langsung kepada kepala suku di kampung Aclak. Nah, dari sini oleh kepala suku itulah dikenalkan sebuah teori kehidupan, filosofi kehidupan yang sangat mengedukasi, gitu loh, sangat mengedukasi. Ternyata bahwa apa yang dimaksud dengan prototipe seorang dukun itu nggak harus seperti yang kita lihat sehari-hari. Iya. Gitu loh. Terus itu ya. Ya betul itu. Ada nilai-nilai filosofi yang akan nanti dibedah oleh kepala kampung yang Aclak filosofi. Itu lebih jelas ya nanti tunggu. Tapi dengan dengerin lagu-lagu dari lagu soundtrack Cinta Lupa ini sebenarnya sebagainya terjawab. Cuman mohon maaf, syair yang kita gunakan di dalam lagu soundtrack ini banyak syair-syair yang mungkin tidak umum karena menggunakan tataran sastra yang agak lumayan kan begitu. Jadi untuk bisa mengartikan, tidak mendengar langsung paham, enggak, dia harus betul-betul mencari kamus apa sih maknanya ini, karena ada benang merah antara bait dengan bait yang lainnya, antara satu dengan itu. Jadi istilahnya begini ya, setelah ketemu kepala suku kampung Aclak tadi itu, sehingga di sini jelas sekali mana sebenarnya itu yang masih dalam kegelapan, mana yang sudah mendapatkan pencerahan. Ya, begitu ya. Ya, jadi ada tadi ada filosofi yang akan disampaikan sebagai bahan edukasi bagi yang bersangkutan. Dan untuk bisa masuk ke kampung Aclak ternyata tidak mudah itu loh. Begitu ya. Ada persyaratan tertentu karena sana itu merupakan perkampungan yang eksklusif, jadi harus punya kemampuan tertentu gitu loh, ada syarat tertentu yang bisa masuk itu. Dan untuk perkampungan ini saya gambarkan setelah melihat keadaan di mana homestay yang puluhan di agrowisata ini kok matching gitu loh, timbang sebagai tempat perkampungannya gitu loh. Dengan cerita di Cinta di Ujung Tombak. Ya, skenario alurnya seperti itu. Gitu. Terakhir Mas Denny, coba ambil inti daripada LSAP ini mengadakan sebuah produk film ini yang disampaikan kepada masyarakat, inti yang paling utama
mungkin silakan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih Mas Franky. Ya. Jadi gini pemirsa, LSAP Banyuwangi ini dalam hal memproduksi film itu tidak komersial, nah, jadi bukan komersial ya, Bukan ya. tapi merupakan film binaan. Makanya kita kenapa lebih memprioritaskan pada calon-calon talent itu yang belum tersentuh atau belum masuk ke dunia perfilman, belum pernah ikut casting, belum gitu pernah, loh. ya. Ini akan beda jauh ketika kita berhadapan dengan orang yang biasa ikut casting, gitu loh. Casting itu belum apa-apa, karena merasa jadi namanya jadi figuran atau ekstras, itu udah merasa sang bintang, gitu loh. Padahal mereka itu hakikinya seni acting itu masih belum paham. Secara gitu. teori itu belum sampai keseluruhan begitu. Ya, tapi nggak cukup di sini gitu, karena ini film serial. Kampung Atlak itu masih membidik cerita-cerita yang tentang apa ya, legenda atau rakyat di Banyuwangi. Tetapi semuanya itu tetap kita berorientasi pada edukasi. Gitu. Oke Mas Denny, saya rasa cukup jelas sekali dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan, karena ini semua ditunggu oleh para pemirsa di luar sana, begitu. Mungkin tambahan gini Mas. Iya, bagaimana, silakan. Karena ini kita baru mengawali syuting perdana ini adalah lagu soundtrack untuk klip lagu soundtracknya dari Cinta Dupa ya. Untuk filmnya nanti pasca ini selesai, insya Allah bulan-bulan depan udah kita mulai. Tapi para pemainnya kita rekrutmen, dan kita ingin memberikan semacam pesan kepada teman-teman talent di Banyuwangi, karena ini prioritas itu kita ingin mengangkat bakat mereka ya. Biasanya mereka itu punya bakat otodidak biasanya. Iya. Kebanyakan begitu. 99% itu Banyuwangi pemainnya. Dan kebetulan ada, alhamdulillah ada rekan artis di Jakarta. Kita undang sebagai bintang tamu untuk memberikan support pada teman-teman supaya di daerah Banyuwangi ya. Iya. Dan baru di sini LSAP ini bekerja sama dengan DPC Parpi Banyuwangi, dan beliau juga orang Parpi Pusat gitu loh. Jadi nanti antara Parpi Banyuwangi dengan LSAP Banyuwangi ini nanti akan satu misi ya. Dan kita akan memproduksi film nanti menyusul berikutnya selesai adalah nanti termasuk asal usul gandrung gitu seperti apa, itu nanti ada legenda sendiri tutur tinular. Tapi kita nggak ungkap karena fokus kita adalah film cinta di ujung dupa. Saya rasa itu Mas Franky. Gitu ya. Terima kasih sekali untuk Bapak Denny selaku ketua LSAP Banyuwangi yang dalam film serialnya di Kampung Atlak dengan produk filmnya yang perdananya itu Cinta di Ujung Dupa ya. Oke, kalau gitu pemirsa di rumah, saya kira mungkin sudah cukup ya yang disampaikan oleh Bapak Denny. Mudah-mudahan tujuan daripada produksi film ini sampai pada tujuan. Jadi saya kira untuk guys-guys yang di luar sana sudah cukup jelas. Saya langsung aja mohon pamit dari hadapan Anda dan tentu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny. Terima kasih juga. Ya, sama-sama.
kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan